normalize a country claiming to control an international waterway, because if you normalize that, you've set a precedent that's going to get repeated in a dozen other places. And if the answer is no, we don't want to normalize it, then you better have something more than just strongly worded statements to back it up. Here's a more fundamental problem. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? Baru-baru ini, Marco Rubio mengatakan jika dunia tidak boleh diam terhadap Iran yang mengklaim menguasai Selat Hormuz. Seperti kita tahu, Iran baru saja mengeluarkan aturan soal penguasaan Selat Hormuz, di mana kapal-kapal yang baru melewatinya harus mendapatkan izin dari militer Iran, sekaligus harus membayar yang disebut sebagai biaya keamanan tol Hormuz. Ya, Iran sendiri melakukannya sebagai reaksi perang, hal yang terjadi karena AS dan Israel menyerang mereka terlebih dahulu. Dan kini, saat Iran bereaksi, AS yang tidak bisa mengalahkan Iran di Selat Hormuz berharap dunia ikut membantu mereka. Apa tanggapan negara-negara lain? Seperti apa juga update terbaru di balik konflik Iran dan AS? Berikut rangkuman yang telah kami susun, termasuk rencana Prancis keluar dari NATO yang disampaikan calon presiden mereka, Jean-Luc Mélenchon. Di tengah eskalasi pertempuran di kawasan Timur Tengah pada 2026, khususnya pasca konflik langsung antara AS Israel dan Iran yang dimulai sejak akhir Februari 2026, Amerika Serikat menghadapi realitas sulit di Selat Hormuz, meskipun kekuatan militer AS unggul dengan teknologi canggih yang mereka miliki. Namun upaya untuk sepenuhnya mengalahkan Iran dan membuka selat tersebut secara mandiri ternyata bukan hal yang mudah. Sampai video ini dibuat, Selat Hormuz tetap berada di bawah pengaruh dan penguasaan efektif Iran, yang memanfaatkan posisi geografi strategisnya untuk mengganggu lalu lintas maritim global. Iran masih menguasai Selat Hormuz secara de facto, jalur vital yang mengangkut sekitar 20% minyak mentah dan gas alam cair dunia. Dengan terbaru, Iran bahkan telah secara resmi mengeluarkan aturan soal pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz. Parlemen Iran dan otoritas terkait, termasuk IRGC, menerapkan sistem transit permit dan biaya tol yang bisa mencapai jutaan dolar per kapal, dengan pembayaran dalam rial Iran, yuan, atau bahkan aset digital. Beberapa kapal telah membayar untuk mendapatkan safe passage melalui rute alternatif dekat pantai Iran, seperti Korea Selatan. Amerika Serikat sendiri menolak keras kebijakan Iran yang memungut tol dan mengklaim kendali penuh atas Selat Hormuz. Meski ada gencatan senjata rapuh, Washington menegaskan bahwa jalur internasional ini tidak boleh dimonopoli atau dikenai biaya sepihak oleh Teheran. AS kemudian mencoba menerobos Selat Hormuz melalui misi Project Freedom yang diumumkan Presiden Donald Trump di awal Mei. Operasi ini melibatkan kapal-kapal perusak atau destroyer Angkatan Laut AS beserta dukungan pesawat dan aset tak berawak untuk mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak, dengan tujuan memulihkan lalu lintas bebas di jalur vital tersebut. Namun, saat kapal-kapal destroyer koalisi AS memasuki Selat Hormuz, mereka langsung mendapat serangan kuat dari Iran. Iran meluncurkan serangkaian serangan menggunakan rudal, drone, dan kapal cepat atau fast attack craft. Beberapa kapal kecil Iran diluncurkan oleh AS dalam aksi balasan, tetapi serangan itu menunjukkan betapa sulitnya menerobos tanpa resiko tinggi. Sebagai info, akibat serangan Iran tersebut, misi Project Freedom langsung di-pause oleh Presiden Trump hanya dalam waktu kurang dari 48 jam setelah dimulai. Trump mengumumkan penundaan sementara melalui Truth Social dengan alasan kemajuan negosiasi kesepakatan dengan Iran, permintaan dari Pakistan dan negara lain. What happened with Project Freedom, Mr. President? Why was that suspended? Administration officials were talking about this in the next phase of the war. Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. AS jelas memahami bahwa mencoba menembus Selat Hormuz sendirian adalah mimpi buruk. Selat yang sempit hanya sekitar 33 km di titik terbesar ini sangat rentan terhadap taktik asimetris Iran, ranjau,
drone kamikaze, rudal anti kapal, dan kapal serang cepat. Banyak analisis militer menyebutkan bahwa superioritas militer AS tidak mudah diterjemahkan menjadi kendali penuh di perairan sempit tersebut, tanpa biaya tinggi dan resiko perang yang lebih luas. Dan itu kenapa AS kini aktif mengajak negara-negara lain untuk ikut serta dalam upaya membuka Selat Hormuz. Trump dan pemerintahannya menekankan bahwa ini adalah misi kemanusiaan dan kepentingan global, mendesak sekutu dan negara produsen minyak di Teluk seperti Arab Saudi, UAE, dan lainnya, serta negara-negara pengguna jalur seperti China, India, dan Eropa untuk berpartisipasi atau setidaknya memberikan dukungan. Dengarlah pernyataan terbaru Marco Rubio. Normalize a country claiming to control an international waterway, because if you normalize that, you've set a precedent that's going to get repeated in a dozen other places. And if the answer is no, we don't want to normalize it, then you better have something more than just strongly worded statements to back it up. Here's a more fundamental problem. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? We're going to give the world a chance to pronounce itself on it. And if Russia or China or some other country decide to veto it, then you know what the impediment is. But the fundamental question every country, not Italy, every country needs to ask themselves is, are you going to normalize a country claiming to control an international waterway? Because if you normalize that, you've set a precedent that's going to get repeated in a dozen other places. Ya, sekali lagi, di situ Marco Rubio mengatakan bahwa seluruh negara lain di dunia sebaiknya punya lebih dari sekedar pernyataan yang tegas. Ia mempertanyakan apakah negara lain menormalkan klaim suatu negara atas pengendalian perairan internasional. Karena jika dunia menormalkan, Rubio menilai akan ada negara lain yang mengikuti cara Iran. Menariknya, jika kita melihat komentar-komentar netizen, justru lebih banyak yang mengkritik pernyataan Marco Rubio seperti berikut ini. Mengabaikan pelanggaran mencolok dan berulang AS terhadap hak navigasi, Rubio mengutip hukum laut internasional yang dikodifikasi, yang tidak diratifikasi oleh AS dan tidak menjadi bagian darinya. Iran tidak menandatangani, tetap terkait oleh aturan kebiasaan hukum internasional sebelumnya di luar masa perang. Ini yang terdengar seperti suara seorang menteri luar negeri yang sebenarnya. Bukan permintaan maaf, bukan konsesi, bukan sangat khawatir. Sebuah peringatan yang baru saja didengar dengan keras dan jelas oleh setiap musuh di planet ini. Marco Rubio seperti biasa, munafik. Selat Hormuz terletak di pantai Iran. Perairan kedaulatan kami di Teluk Persia selama berabad-abad. Iran tidak sedang mengklaim kendali. Ia sedang mempertahankan keamanannya dari sanksi AS, ancaman, dan kehadiran militer yang jauh dari pantai Amerika. Pemangku real adalah Washington dan sekutunya yang menyerbu wilayah itu dan kini memprovokasi ketegangan. Iran memiliki hak penuh untuk melindungi wilayahnya dan menanggapi agresi. Negara-negara lain sebaiknya mengikuti. Tidak ada negara yang menerima kekuatan asing yang mendiktekan aturan di halaman belakang mereka sendiri. Teluk Persia milik rakyatnya, bukan kekaisaran AS. Iran tidak akan menyerah. Bukan cuma Trump, tangan kanannya juga hancur. Di tengah kegagalan penanganan eskalasi konflik Iran dan upaya membuka Selat Hormuz, bukan hanya Presiden Donald Trump yang mengalami penurunan tajam popularitas. Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dua figur yang paling menonjol sebagai tangan kanan Trump dalam isu Iran, juga mengalami penurunan penilaian publik yang signifikan. Menurut laporan CNN yang banyak dibahas publik, J.D. Vance saat ini berada di bawah air dalam tanda kutip, hingga 44 poin. Ini adalah net approval negatif di kalangan pemilih independen. Sementara Marco Rubio juga mendapat penolakan kuat dari kelompok yang sama. Take a look here. Two key, likely, one of these guys is probably running for president, right? If not both of them. That's what we could say. But take a look at their net approval among independents. GOP contenders for 2028. J.D. Vance, the Vice President of the United States. Look at this. 44 points underwater, according to Fox News. That's absolutely atrocious. How about Marco Rubio, the Secretary of State? He's doing a little bit better, but not much. He's 36 points underwater. Ya, keduanya dianggap ikut bertanggung jawab atas kebijakan agresif dan kegagalan operasi militer diplomatik di Selat Hormuz, termasuk peluncuran sekaligus pembatalan cepat Project Freedom. Aksi Vance dan Rubio dalam perang Iran menjadi sorotan utama. Vance yang dulu dikenal skeptis terhadap keterlibatan militer panjang di Timur Tengah, kini mendukung garis keras Trump. Sedangkan Marco Rubio dengan pendekatan hawkish-nya menjadi salah satu wajah paling depan dalam diplomasi dan justifikasi operasi militer. Hasilnya, citra keduanya sebagai calon potensial 2028 ikut terdampak. Beberapa polling menunjukkan penurunan dukungan, meski di kalangan Republik inti mereka masih relatif solid. Kegagalan Project Freedom yang hanya berlangsung kurang dari 48 jam sebelum di-post Trump semakin memperburuk persepsi publik terhadap tim inti Trump. Serangan Iran yang kuat terhadap kapal-kapal koalisi
Ditambah ketidakmampuan membuka selat secara mandiri, membuat banyak analis menyatakan bahwa aksi tangan kanan Trump di isu Iran telah merusak brand mereka di mata pemilih independen dan moderat. Situasi ini mempertajam persaingan internal untuk suksesi 2028. Meski Trump masih dominan di basis Republik, penurunan rating Vance dan Rubio menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan luar negeri saat ini tidak hanya memukul presiden, melainkan juga membayangi masa depan politik para loyalis utamanya. Reaksi dunia atas permintaan AS. Sejauh ini, reaksi dunia terhadap ajakan Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz secara bersama-sama relatif dingin dan hati-hati. Banyak negara mendukung prinsip kebebasan navigasi dan khawatir atas lonjakan harga minyak global. Tetapi sebagian besar enggan terlibat langsung dalam operasi militer AS selama konflik masih berlangsung. Eropa yang sudah jadi sekutu utama AS umumnya menolak ajakan Trump untuk ikut serta dalam Project Freedom atau operasi militer ofensif. Jerman menyatakan ini bukan perang kami, sementara Inggris dan Prancis lebih memilih pendekatan diplomatik. Kedua negara bahkan menggelar konferensi bersama dengan puluhan negara lain untuk merencanakan misi pertahanan internasional setelah gencatan senjata yang berkelanjutan, bukan selama eskalasi. Sementara itu, China dan Rusia menentang keras resolusi PBB yang didorong AS. Keduanya memveto draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Iran membuka selat. Dua sekutu Iran itu khawatir resolusi itu bisa digunakan sebagai pembenaran aksi militer lebih lanjut. China menekankan kebebasan navigasi, tapi menolak intervensi militer barat. Sedangkan negara Teluk seperti Arab Saudi, UAE, dan Bahrain mendukung upaya membuka selat karena kepentingan ekonomi mereka, tetapi lebih memilih solusi diplomatik dan enggan terlibat langsung dalam konfrontasi militer dengan Iran. Mungkin hanya Israel yang sejauh ini mendukung garis keras Trump sepenuhnya. Prancis mau keluar NATO. Il faut se payer la bataille de Et après, chat. j'arrête sur ce C'est pas point, mon point de vue. mais on quitte l'OTAN avec Jean-Luc Mélenchon président. Oui, bien sûr. Donc très vite. Bien sûr. Ah ben, comme ça ne sert à rien l'OTAN, autant les quitter. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à nous mettre sous tutelle nord-américaine, c'est tout. Et puis franchement, les Français, c'est la ligne historique. Baru-baru ini, calon Presiden Prancis mengatakan bahwa Prancis akan keluar dari NATO. Baginya, NATO tidak berguna dan hanya melayani satu hal, yaitu menempatkan kami di bawah pengawasan Amerika. Pernyataan ini disampaikan di tengah ketegangan global akibat krisis Selat Hormuz dan penolakan Prancis terhadap ajakan AS untuk membentuk koalisi militer. Mélenchon, pemimpin La France Insoumise atau LFI, kembali menegaskan posisi anti-NATO yang sudah lama dipegangnya, dengan menekankan bahwa aliansi tersebut lebih berfungsi sebagai alat dominasi Amerika daripada pertahanan kolektif Eropa. Pernyataan Mélenchon ini semakin memperlemah posisi AS dalam membangun koalisi luas untuk membuka Selat Hormuz. Banyak negara Eropa, termasuk Prancis, di bawah pengaruh opini publik yang semakin kritis terhadap NATO, lebih memilih pendekatan diplomatik dan menolak keterlibatan militer langsung selama eskalasi masih berlangsung. Pada akhirnya, AS dan tangan kanannya, Trump, J.D. Vance, serta Marco Rubio, kini menghadapi dua kegagalan sekaligus. Gagal menguasai selat secara militer dan gagal mendapatkan dukungan dunia. Sementara Iran tetap menguasai jalur vital tersebut dengan aturan tol barunya. Eropa semakin menjauh. Prancis bahkan berpotensi keluar dari NATO jika Jean-Luc Mélenchon semakin kuat, dengan tegas menyatakan bahwa aliansi itu hanya menjadikan Eropa bawahan Amerika. Jelas saat ini dunia sedang menyaksikan superioritas militer AS tidak lagi cukup untuk mendikte aturan di perairan internasional. Era di mana satu negara tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya sendirian tampaknya sudah semakin dekat.